Assalamualaikum Mas. Kami mau mewawancarai Mas terkait usaha yang tengah Mas kalau boleh tahu namanya siapa Mas? Kalau nama saya Angga Dwi Chandra, biasa dipanggil Mas Angga. Di sini sebagai Kalau bilangnya teman-teman pengelola sih. Pengelola kan cabang Gresik. Iya. Nah, Kalau boleh tahu nama rumah makan ini apa? ayam geprek Mang Suta. Mengapa nama rumah makan ini Geprek Mang Suta? Apa ada sejarahnya? Kalau masalah sejarah, kalau dari ownernya sendiri, saya kan mengelola. Dari ownernya sendiri, Mang Suta ini diambil, kalau ayam geprek kan udah tahu lah ayam geprek apa. Tapi untuk Mang Suta sendiri diambil dari alamat rumahnya yang ada di Kediri. Alamat rumah yang di Kediri itu namanya Soekarno-Hatta. Jadi disingkat Mang Suta. Mang itu kan kayak mas-mas gitu ya. Iya. Suta itu dari Soekarno-Hatta. Jadi ayam geprek Mang Suta gitu. Unik Mas ya. Usaha geprek ini sudah berdiri sejak kapan Mas? Kalau berdiri sendiri saya nggak tahu tanggalnya ya, tanggal pasti nggak tahu, dan bulannya nggak tahu, tapi yang pasti pertengahan pertengahan tahun 2017. Dari sekarang udah hampir 3 tahunan. Lumayan. Sudah berapa lama Masnya ini itu kan sebagai penanggung jawab ya. Lalu target pasar dari rumah makan ini tuh apa? Kalau target pasar dari kita yang pasti orang umum ya, karena kita nggak hanya sebatas ayam geprek aja jualannya, tapi ada menu-menu yang lain. Jadi masyarakat umum yang mana nantinya masyarakat umum tersebut dibagi per wilayah kayak gitu target pasarnya. Jadi kita kan ada 5 cabangnya di Gresik. Nah, terutama kalau di sini cabangnya di GKP. Jadi mungkin kalau target pasarnya di sini ya daerah GKP dan sekitarnya, Manyar, Tongangan dan sebagainya kayak gitu. Itu sih. Sistem bisnisnya milik perseorangan atau bagi hasil? Oke, untuk di sini kami ada perorangan ada bagi hasil. Ada perorangan bagi hasil. Ada beberapa cabang di Gresik juga bagi hasil. Karena apa? Karena di situ kita tempatnya nggak nyewa tapi bagi hasil sama orangnya. Tapi kebetulan di sini di cabang Banjarbaru pusatnya di Gresik ini perorangan. Tapi untuk yang cabang Jalan Panggang itu bagi hasil. Berarti setiap cabang itu berbeda-beda Mas. Setiap cabang berbeda-beda. Dan ada bagi hasil, ada 5 cabang kan ya? Iya. 4 perorangan, yang 1 bagi hasil. Nah. Kalau cabangnya tuh milik ownernya semuanya. Milik ownernya. Milik owner. Dan termasuk saya mengelola di semua cabang tersebut. Lalu bagaimana tips dan trik Bapak untuk menarik perhatian konsumen? Oke, kita kan alhamdulillah dari berbagai cara ya kita ya. Alhamdulillah kemarin pada saat kita 2018 kita juga jadi best merchant di GoFood. Best merchant di GoFood yang pertama, yang kedua alhamdulillah si owner juga juara 2 mewakili Jawa Timur di ajang lomba di mana ya? Ini Santripreneur di kalau nggak salah Yosiar. Itu salah satunya dari daya tarik konsumen ke kita. Kita coba untuk selain promo-promo, kita coba untuk memperkenalkan bahwa ayam geprek Mang Suta sudah goes to nasional dan sebagainya gitu. Terus selain itu kita juga punya berbagai program-program seperti kayak Jumat Berkah, terus seperti kayak ketika kalau ada program-program kita juga bisa berpartisipasi kayak gitu di dalam booths-nya atau di dalam sponsor-sponsornya. Yang ketiga kita memanfaatkan media sosial, jadi kita fokusnya di situ sih. Jadi gimana caranya mereka juga berpartisipasi ke kita juga berpartisipasi sama mereka. Jadi maksudnya ini benar-benar aktif di media sosial Pak ya? Nah, aktif di media sosial. Kita ada media sosial 3 sekarang. Media sosial Instagram, Facebook, sama TikTok. Iya, TikTok. Baru mulai dirilis TikTok ini. Lah nanti insya Allah ke depan, mungkin bulan depan atau tahun depan, insya Allah ada aplikasi sendiri dari Geprek Mang Suta. Di dalam aplikasi tersebut ada vouchernya, ada gamenya, ada pesanan ordernya ya pasti. Jadi Mang Suta benar-benar sudah
eh, memiliki banyak kejuaraan Mas ya. Ya, alhamdulillah Dan juga berkembang tambah besar. Berikutnya ya ini apa yang Bapak lakukan agar pelanggan selalu merasa puas dan nyaman, selalu memilih geprek Mangsuta daripada yang lainnya. Oke, beberapa hal ya. Pertama mungkin bisa dari apa? Dari pelayanannya yang optimal. Pelayanan yang optimal, yang kedua adalah kualitas produknya. Tapi selain itu kita juga memberikan reward lebih kepada mereka yang sebagai customer atau pelanggan kita. Jadi misal kita kan punya database dari nomor-nomor pelanggan, jadi ketika kalau kita beli kita tanyai bagaimana pendapat dengan mengenai makanan kami, bagaimana kurangnya apa dan sebagainya, kritik saran, yaitu salah satu untuk ciri khas apa ya kita untuk menggait customer biar jadi pelanggan kita. Jadi tetap kita juga perlu apa ya masukan dari mereka walaupun kita sudah mempunyai sudah. Yang ketiga kita ada apa? Ada selalu menjalin komunikasi, tidak hanya pada saat mereka beli tapi juga pada saat ketika kita ada promo-promo. Jadi kita menyimpan nomor mereka, kita kasih tahu kalau kita ada promo, ada menu baru, terus kalau kita ada apa, ada giveaway, kita biasanya kita kabari mereka, dan juga hanya sekedar sapa dan mendoakan para customer juga. Itu sih, jadi lebih ke layanan optimal, kualitas produk, dan gimana caranya kita menghargai customer kita. Dari pukul berapa rumah makan geprek ini dibuka dan ditutupnya? Oke, ya kembali lagi ke rumah makan yang mana. Untuk yang sini pusatnya yang ada di Banjarbaru GKB ini, kita pukul 7 udah buka, 7 pagi sampai 10 malam. 7 pagi sampai 10 malam. Untuk 4 cabang yang lainnya kita buka jam 11 siang sampai jam 9 malam. Mengapa ada perbedaan waktu, Pak? Ya, karena menyesuaikan dengan apa SDM yang ada. Jadi kita fokusnya kan di sini, dan lebih banyak apa ya cabang-cabang yang lain itu supportnya dari kita, dari yang utama ini. Jadi misal bahan baku, sambal dan sebagainya, mereka supportnya dari sini kalau sudah ready baru bisa ke sana. Jadi itu berarti kendalanya. ambil dari sini semua. Ambil dari sini semua barang-barangnya, bahan-bahan utamanya ya. Untuk bahan-bahannya ada yang itu nggak, Pak? Kayak setiap bulan selalu sama belanja bahan-bahannya. Untuk di kita kan ada tim logistik ya, tim logistik atau pergudangan. Jadi mereka sudah punya supplier sendiri. Tim tersebut sudah punya supplier sendiri yang mana nanti kalau kita kekurangan bahan baku pasti dikirim. Gitu. Ada yang bulanan, ada yang harian, nanti ada yang sifatnya dadakan. Kalau sifatnya dadakan nanti teman-teman sendiri yang beli. Jadi langsung tanggap Gitu ya. Yang penting kita jangan sampai ngejual apa yang enggak ngejual apa yang stoknya habis. Kita selalu upayakan semua menu ada semua. Nah, berikutnya apa yang membuat istimewa geprek Bapak ini yang dirasa hanya Bapak yang memilikinya dibandingkan yang lain? Oke, kita nggak hanya kita juga yang bilang ya, tapi juga para customer yang kami tanyai. Jadi dua pandangan, nggak mungkin kalau misal kayak saya sendiri kan pasti nanti melebih-melebihkan. Iya. Tapi kata mereka juga yang diunggulkan di sini adalah masalah kualitas sama sambalnya, terutama sambal bawangnya, karena di sini favorit menu yang paling favorit adalah sambal bawang, dan banyak varian sambal. Iya, sambal favorit bawangnya dan banyak varian menunya. Itu sih yang kita dapat dari tanggapan para customer yang kita coba untuk hubungi. Ada itu nggak, Pak, rencana buat merilis menu baru? Ada. Ada. Nanti insya Allah kita merilis menu baru. Insya Allah ini ya. Iya. Pertama ada rawon, Wow. Yang kedua ada bakso. Tapi ini masih jadi bahan pertimbangan karena nanti di voting dulu lewat Instagram bisa, atau dicari data-data yang valid dulu. Enaknya yang apa? Tapi ada dua pertimbangan itu, rawon sama bakso. Yang terakhir,
Apa harapan Bapak untuk kedepannya? Oke, untuk harapan yang kedepannya di musim kayak gini ya, Pak, musim corona kayak gini pasti Iya. semua omset turun. Jadi harapan saya pribadi sebagai pengelola otomatis pasti omset jauh lebih lebih tinggi atau naik daripada bulan ini, lebih bisa bisa tinggi banget atau lebih tinggi daripada bulan-bulan yang sebelum ada corona kayak gitu. Terus harapan selanjutnya semoga pelanggan-pelanggannya setia di kita di Geprek Masuta tetap beli di kita dan ada pelanggan-pelanggan baru yang datang ke kita sehingga omset juga dan pelayanan optimal. Apakah Mas punya harapan untuk pemasaran yang lebih seperti buka bazar di mall, base mall, atau icon mall gitu? Oke, pasti kalau misal kayak gitu kan pasti punya harapan dan pengennya seperti itu. Tapi kita lebih identik dengan ruko-ruko atau rumah makan yang ada di pinggir-pinggir jalan gitu, kayak gitu. Jadi lebih identiknya ke situ. Kalau nanti next ada upgradean baru atau naik level pasti kita pengennya seperti itu. Tetap ada kepinginan seperti itu, tapi untuk sekarang identik kita hanya di jalan-jalan pinggir-pinggir jalan raya dan di kota-kota besar lainnya. Atas wawancaranya dan terima kasih atas waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.